Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk teman-teman semua dan juga anak-anak dimanapun kalian mendengarkan seperti itu ya. Boleh di rumah, kalian sedang berjalan di mengikuti perjalanan kemanapun, terus kemudian dan lain sebagainya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini PAI Semago mencoba mengemas gitu guys. Jadi mengemas pelajaran supaya ya setidaknya ada narasumber dari luar yang kita ajak untuk jagongan gitu guys. Kita untuk ajak jagongan yang kaitannya nanti mungkin tentang banyak hal yang secara tidak langsung nanti akan dapat menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semua. Saya juga belajar, nanti juga narasumber juga kita saling berbagi. Nah, alhamdulillah telah hadir bersama kita saat ini Bapak Zulianto. Apa kabar Pak Zuli? Alhamdulillah baik Mas. Kesibukan apa aja Pak Zuli sekarang? Ya mengajar terutama karena guru ya. Kemudian ya kalau di rumah ya kegiatan-kegiatan rutin di masyarakat. Oh iya. Jadi teman-teman Pak Zuli ini termasuk yang aktivis yang sangat banyak kegiatannya gitu ya. Jadi entah di rumah, di organisasi maupun di sekolah gitu. Dan kalau nggak salah itu Pak juga coba bermain atau bukan bermain sih, coba berkecimpung juga mengajar melalui medium YouTube gitu nggak Pak? Iya. Itu kalau ya. Saya lihat YouTube-nya itu Agustus 2020 lebih kurang. Iya, ya. Itu ya baru setahun kurang lah. Mungkin aktifnya kalau dulu pernah, cuman sekarang nggak aktifnya belakangan, tapi hampir 2 bulan ini agak vakum. Ya. Tapi saat pandemi ini Pak Zuli jadi agaknya memang kalau disebut-sebut sebagai azab juga kurang pas gitu. Iya. Tapi kalau disebut juga tantangan itu kok juga mungkin kalau yang merasa terlalu berat kok nanti keberatan gitu yang kalau disebut tantangan, apalagi dari Pak Zuli maupun saya sendiri kan juga berkecimpung di dunia pendidikan gitu. Mau tidak mau memang harus banyak berbagai hal baru belajar. Iya, benar. Jadi kalau Mas Aziz ketahui anak-anak ini kan sekarang hidup di era digital ya. Jadi saya juga selaku orang yang hidup di zaman lama, sekarang juga di digital juga harus segera menyesuaikan. Jadi mengajar juga kalau di sekolah kan anak-anak mungkin awal Maret kemarin tahun yang lalu ya, ketika pandemi awal itu kan bagaimana mau Google Meet misalnya atau pakai Zoom gitu juga masih kebingungan, anak-anak bingung, guru juga bingung. Nah, terjadi lompatan selama setahun ini, lompatan teknologi. Jadi kalau dikatakan sisi baiknya dari adanya pandemi ya, itu anak-anak luar biasa sekarang. Hampir seluruh keluarga seakan-akan dipaksa memiliki HP. Orang yang mungkin pendapatannya pas-pasan juga harus punya HP. Bahkan dalam satu rumah kalau yang sekolah itu 2-3 anak itu sekolah semua, ya harus ada 3 setidaknya HP itu sekarang. Luar biasa. Berarti beli pulsanya kuotanya juga 3 gitu ya, Iya, itu luar biasa. Permasalahan di awal itu luar biasa Pak. Ya, jadi ketika anak-anak sudah punya HP, HP-nya kurang support. Kan juga ada ya HP yang agak ecek-ecek istilahnya ya. Tapi juga ada HP yang bagus sekali, ya HP yang luar biasa ya. Atau juga menggunakan laptop, juga laptopnya kan ada spek sendiri ya. Yang bagus juga mungkin bisa banyak yang bisa didapat, tapi juga ada yang biasa saja. Namun dari sisi itu sebenarnya kalau kita ambil satu hikmah bahwa kecepatan kita mendapatkan selama masa pandemi ini adalah anak-anak maupun masyarakat itu bisa belajar tanpa batas. Oh iya. Ini yang luar biasa Mas Aziz. Kesempatan belajar gitu ya. Betul. Mau belajar apapun bisa. Ya kalau dulu nggak begitu terbayang ya. Sekarang belajar apapun bisa, kapanpun, dimanapun. Jadi saya ya kemarin pengalaman ya Mas Aziz. Mau mengganti lampu motor anak saya, bingung. Skopnya mana aja yang dilepas. Bingung, buka aja YouTube, kemudian mengganti lampu motor
ini gitu. Iya. Langsung muncul ada 17, ada 7 skrup yang harus dilepas, ini cepat, begitu cepatnya. Luar biasa. Saya belajar tanpa harus ke bengkel. Tanpa bertanya kepada orang lain ya. Itu luar biasa. Tapi malah gitu loh Pak. Jadi memang apa namanya? Jadi kan kesempatan belajar itu memang tidak bisa dipungkiri semakin luas begitu Ya, karena pandemi ini. benar. Yang juga kadang mungkin pas sebelum pandemi kayak platform-platform mungkin beberapa aplikasi begitu, itu mungkin kadang kita yang sebagai pelaku yang offline gitu ya, secara luring seperti itu rasa-rasanya dulu sempat itu nggak Pak, apa namanya, oh opo to kuwi, tadi cuma kayak serasa mereka cuma kayak tambahan aja, jadi kita yang utama. Tapi kok sekarang ini setelah pandemi, oh kita belajar, oh ternyata memang mereka kayaknya kalau untuk siap-siap, semisal ada pandemi, terus kemudian ada sekolah harus dari rumah, kayaknya kita justru yang harus belajar dari platform itu. Iya, betul Mas Aziz. Jadi belajar dengan teknologi yang sekarang ini yang mungkin sudah tidak ada batasnya lagi, dan kita tidak bisa lagi istilahnya kalau dulu ya waktu awal-awal itu punya HP itu harus untuk bisnis misalnya, kalau nggak penting-penting amat nggak bisa. Sekarang nggak bisa, semua orang harus punya HP istilahnya ya. Bahkan mungkin anak-anak yang siswa sekalian kalau sehari tanpa pegang HP barangkali sudah nonsen sekarang. Greget gitu nggak tahu nih mau ngapain. Saya pernah mengikuti suatu kegiatan yang di situ 36, 3 hari saya tidak boleh pegang HP. Luar biasa itu rasanya. Aduh, jadi tapi saya pesan ke semua relasi. 3 hari saya tidak boleh pegang HP, 3 hari saya tidak usah menghubungi saya, sudah saya pesan semua itu. Ya. Begitu selesai itu buka, pesan begitu luar biasa banyak sekali. Nah, memang saya kira memang sudah zamannya, dan belajar di sembarang tempat, belajar di ini tergantung dari anak-anak. Ya. Banyak di antara anak-anak ini yang mungkin karena dulunya nggak pernah pegang HP, sekarang pegang HP, ya belajarnya bukan belajar yang benar, pengetahuan belajarnya belajar game, terutama yang sangat meresahkan ya orang tua. Ya mungkin para pemirsa juga merasakan lah, kalau kalian siswa mungkin karena dipanggil orang tua nah itu bahasa itu paling banyak ya, disuruh apa juga dikiranya belajar di kamar gitu ya, pegang HP, ternyata cuma main game, buka yang lain gitu ya. Main game bahkan kadang sampai malam sekali. Dan memang Mas Aziz, jadi di beberapa siswa itu ketika jam belajar pagi ya, jam sekolah kan jam 7 sampai jam mungkin setengah 12 tergantung sekolah masing-masing, itu tidak sedikit anak yang belum bangun, jam 10 belum bangun. Itu karena setelah kita runut, kadang saya kan berkunjung ke rumah anak-anak itu ya malamnya dia main game sampai jam 2, kadang nongkrong juga di kafe yang ada wifi gratisnya itu kan, dengan bermodal mungkin beli kopi sampai semalaman, kemudian main game bertim. Kalau main game kan bertim ya. Kalau dulu saya waktu sekolah ada alat game itu hanya sendiri ya, game buat itu sendiri ya, main sendiri, nggak ada jaringan. Sekarang ini bisa main dengan orang Sukabumi, dengan orang Surabaya, luar biasa ya. Tapi kayaknya itu juga loh Pak, yang jadi apa namanya efek kenapa kok awal-awal ketika pandemi itu bantuan kuota itu kan kuotanya sangat utama dan penuh bisa digunakan apa saja. Betul. Tapi kemudian terus mungkin dievaluasi, jadi mungkin dievaluasi, oh kota yang segini ini ternyata bukan untuk edukasi seperti itu, hingga kemudian bantuan kota yang ada selanjutnya itu dievaluasi kota-kotanya sekian. Betul. Ya, jadi saya sendiri pada saat awal tahun pelajaran ini, jadi kan kita menggunakan Google Meet ya. Kalau di sekolah saya itu memang saya mengawali dan mengajak seluruh guru pelajaran itu Google Meet ya, salah satu aplikasi ya. Kalau saya nyebut nama merek bukan promosi Google Meet ya. Nggak apa-apa. Tapi emang Mas Aziz, sekarang ini kan pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan itu memberikan akun pembelajaran. Kalau di sekolah sudah SMA? Kalau tempat saya itu awalnya pakai itu Pak, JB Belajar, Jogja Belajar. Tapi terus kemudian
di beberapa bulan setelahnya itu pakai Moodle tapi yang udah dikonversi ke website sekolah sendiri. Kalau yang di SMP khususnya di Sleman ya, saya kebetulan jadi guru di sini itu ya seluruh siswa, guru, proyeknya itu seluruh dikasih akun belajar. Akun belajar itu semacam G Suite yang sekarang namanya Google Workspace namanya. Nah, di situ luar biasa sebenarnya fasilitasnya itu ya. Jadi dengan kewajiban ini kan anak-anak sebenarnya memiliki potensi untuk mengembangkan diri yang luar biasa. Satu akun memiliki tempat penyimpanan 100 terabyte. Luar biasa kan? Sangat besar itu. Sangat besar. Sedangkan kita kalau kita punya akun Google itu kan hanya 15 giga. Ini 100 terabyte. Artinya istilahnya sepanjang hidup itu masih bisa dipakai. Turah-turah gitu. Turah-turah ya itu. Nah, disitulah tergantung pemanfaatan, Mas Aziz, pemanfaatan. Sehebat apapun teknologi, bagaimana kita manfaatkan. Ketika itu dimanfaatkan untuk kebaikan, ya insya Allah akan ada kebaikan dalamnya. Nah, ini yang tentu saja harapannya kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Nah, itu. Tapi menarik loh Pak Yuli. Jadi apa namanya? Kan tadi mungkin dari sisi teknologi di era pandemi gitu ya. Nah, tapi di era pandemi ini juga ini justru malah seperti menjadi pemacu atau pemantik antara hubungan sekolah, guru, terus kemudian siswa dan orang tua siswa. Jadi serasa ngaruh ke itu feel-nya dapat gitu di era pandemi ini. Jadi semisal ada siswa kok yang ketika pagi hari mungkin di pelajaran pagi itu kok sering nggak ikut, sering absen gitu ya Pak. Baru di sekitar jam 10-an itu ikut. Nah, itu kan nanti mungkin gurunya akan menyampaikan ke wali kelas misal, terus wali kelas menghubungi orang tua siswa yang bersangkutan. Ya, jadi kalau kebetulan di sekolah saya yang saya lakukan dengan teman-teman itu ya ngaruh ke itu program ngaruh dilakukan. Artinya saya selaku guru diberikan mandat sekitar 5 siswa untuk yang harus saya lihat ke rumahnya dan tidak diberitahukan ke siswa kapan datangnya, sehingga ketika saya datang ke sana jam 10 anaknya belum bangun, duduk dulu dan seterusnya ditanya, akhirnya ketahuan permasalahan, orang tua juga baru tahu. Nah, ini memang program ngaruh ataupun kita silaturahmi secara langsung ternyata juga harus dilakukan. Jadi di era pandemi ini memang ada banyak sekali ilmu yang didapat tanpa keterbatasan. Sekarang mungkin Pak Aziz bisa rasakan ketika untuk ikut seminar ataupun ilmu-ilmu apa yang berkaitan dengan aplikasi kan sangat mudah didapat. Berapa kali seminar sehari bisa, bahkan kadang double ya. Punya laptop, punya HP lagi, atau laptopnya bareng gitu semuanya diikuti ya. Ini kan kemudahan-kemudahan itu. Namun ini Mas Aziz yang menarik bagi saya, anak-anak ini cenderung yang belum terpantau adalah karakter. Ini yang memang sulit sekali. Jadi kalau saya mengadakan pembelajaran kan karena memang kita kadang memaklumi anak-anak itu tidak harus kameranya di-on-kan, tidak tahu mereka itu apa, sedang apa. Apalagi mungkin ada anak yang dia punya ini HP-nya, kemudian dia punya HP lagi, pinjam apa, main game di sini, tidak sedikit itu. Karena ketika tadi anak-anak ke sekolah, ada anak yang cerita gitu, dia membawa HP itu nggak cuma satu, jadi punya HP 2. Nah, belum lagi nanti degradasi karakter itu, misalnya sudah jam siang gini belum mandi. Banyak anak yang belum mandi, bahkan sore kadang mandi sekali, sore bahkan ada yang nggak mandi sama sekali karena ya tidur ini. Dan ini luar biasa, hanya masalah mandi itu pun sudah efeknya luar biasa. Jadi karakter, kemudian ke orang tua, ke guru juga saya melihat ada semacam gradasi ketika dalam suatu Google Meet diucapkan salam, bagaimana mereka menjawabnya, kemudian mungkin diajak berdoa, mereka bagaimana, itu kan respon yang susah dilihat ya. Jadi membangun karakter ini yang berat bagi kami, bagi guru di dunia pendidikan begitu berat. Nah, ini maka kemudian berpulang kepada orang tua sebenarnya. Nah, bahwa kewajiban mendidik anak itu memang ada pada orang tua, dan kelak murid-murid Pak Aziz kan juga menjadi orang tua, insya Allah begitu ya. Nah, ini kan mereka juga akan melihat bahwa anak-anak ini kalau tidak
dalam bahasa Jawa namanya juweh, Mas. Juweh itu diingat terus sampai mungkin terngiang-ngiang terus sampai terngiang terus. Sampai jelek. Gitu. Nah, ini memang harus diingatkan terus. Masalah sholat, masalah berdoa, yang kecil masalah makan dengan tangan kanan. Kalau di sekolah saya di sini anak-anak makan sambil jalan saya ingatkan, makan sambil jalan tuh, makan sambil tangan kiri tak suruh tangan kanan. Guru-guru banyak yang gitu ya, itu kan. Nah, sekarang kembali ke rumah. Nah, ketika di rumah itu tidak diinikan, saya juga di beberapa sekolah, tidak hanya sekolah saya barangkali ya, sudah masuk sekolah dengan rambut yang warnanya merah gitu ya. Kemudian duduknya maaf ininya ke atas ini. Ini kan sesuatu yang kemarin sudah tertata, sekarang kembali lagi hilang gitu. Nah, ini kan luntur gitu gitu. Nah, disitulah peran orang tua sebenarnya. Nah, karena peran orang tua ini yang mungkin juga berat kalau kita lihat ya, tidak semua keluarga itu harmonis ya kan. Ada yang murid-murid ada yang mohon maaf sekali orang tuanya mungkin pisah ya kan, broken home. Nah, ini kan kemudian timbul masalah-masalah seperti Pak Ayis, yang saya juga maklum tanda kutip ya, gimana diajar seperti apa ketika itu tidak ada orang tuanya, anak cenderung agak tanda kutip liar begitu. Tapi segaris dengan itu Pak Juli, jadi apa namanya, ini juga kayaknya situasi ataupun kondisi yang menuntut orang tua itu semestinya sadar kayak gitu nggih. Jadi dengan mensekolahkan anak itu tidak serta-merta kewajiban mendidik itu diberikan kepada guru. Betul. Pun juga guru gitu juga Pak. Walaupun guru itu memang tugasnya ada mendidik kayak gitu, tapi tetap kewajiban utama tidak dipegang oleh guru gitu. Iya, betul. Tetap orang tua, keluarga di rumah. Kayak gitu. Ya, sebenarnya kalau kita kembali ke ajaran Rasulullah itu kan kewajiban ini kan pada orang tua ya. Nah, cuman memang di masa sekarang ya, masa dulu juga sama, keterbatasan kemampuan orang tua ini kan mendidiknya ya mungkin harus kalau sekarang istilahnya disekolahkan. Di sekolah. Namun memang harus ada kerjasama. Kalau konsep pendidikan yang sebenarnya konsep Islami ya, bukan konsepnya Ki Hajar Dewanto, karena itu ya ada pusat pendidikan misalnya ya di masyarakat, di rumah dan di sekolah. Nah, ini kan keterpaduan itu. Semoga nanti orang tua saat ini kemudian segera bangkit untuk apa ya, memandang bahwa pendidikan karakter pada anaknya itu penting. Nah, ini yang saya harapkan begitu ya, karena memang kalau sudah melihat anak-anak yang dengan pakaian yang warna-warni ataupun dengan tingkah yang aneh-aneh itu ini aduh ya Allah gitu ya. Karena selama ini saya Mas Aziz dengan anak itu kalau dibilang keras saya, keras itu maksudnya ketika waktunya luhur ya di sekolah ini saya keliling semua. Ya kalau ada yang ke ya saya kerasi, semua harus masuk ke waktu sholat gitu ya misalnya. Bahkan kalau kemah mungkin kalau ada anak-anak saya yang ya kalau belum bangun ya saya siram pakai air gitu, karena itu pendidikan karakter bahwa ini penting gitu. Walaupun mungkin ada yang nggak setuju ya, pro kontra biasa, tapi bahwa saya memegang prinsip bahwa ini adalah hal suatu yang penting yang harus ditanam pada anak. Kemudian Pak Zuli, jadi apa namanya, itu kan tadi di satu sisi mungkin antara karakter itu dipegang oleh orang tua yang sebagai wajib gitu nggih, pihak yang berwajib lah istilah dalam pendidikan karakter. Pun kan juga di Al-Qur'an itu kan sebenarnya sosok-sosok orang tua, sosok-sosok keluarga itu memang menjadi pilar penting gitu dalam pembentukan karakter. Sebut saja mungkin keluarga Imron, terus Luqman kepada anaknya, Ibrahim kepada anaknya. Seperti itu agaknya memang ya tidak bisa dipungkiri ada mungkin sebagian dari orang tua memang kesulitan untuk mendidik anaknya sendiri kayak gitu. Terus kemudian tadi yang dikatakan Pak Juli dengan menitipkan di sekolah gitu nggih, yang kita juga sebagai guru dalam tanda kutip mungkin memang bisa disebut sebagai orang tua kedua gitu nggih, orang tua kedua di sekolah. Nah, terus kemudian Pak Juli, jadi apa namanya, ini kan tadi banyak nggih, jadi tentang kesulitan-kesulitan ataupun juga kelebihan-kelebihan dalam era pandemi ini. Nah,
Kalau dari sisi Pak Zuli sendiri sebagai guru matematika, inovasinya apa aja Pak selama ini Pak? Ya. Yang sudah dilakukan nih. Ini pertanyaan sulit ya. Ya, kalau matematika kan pelajaran bagi saya bagi sulit gitu loh Pak dari dulu. Kebanyakan sebagian orang besar orang itu mengatakan matematika itu angel, sulit ya betul. Nah, jadi saya waktu awal kan samalah kesulitan di awal-awal Maret tahun yang lalu ketika awal pandemi itu ya bagaimana kita beradaptasi dengan teknologi ya. Itu yang pertama. Anak juga baru belajar teknologi ya, akhirnya saya berusaha belajar, namanya kebetulan ya guru juga harus memberikan materi, juga bagaimana kemampuan cara memberikan materi ya kan. Nah, bagaimana dengan Google Meet-nya, bagaimana alat-alatnya ya. Ketika di sekolah alat saya tidak ada kamera, saya harus beli kamera gitu ya, nggak ada. Kalau matematika kan harus ada pakai pen ya, pen tablet, pen yang seperti ini ya, gitu ya. Ini kan untuk gitu. Untuk stylus, untuk apa? Untuk menerangkan biar anak-anak bisa melihat. Jadi kalau saya memahami gini Mas Aziz, kita belajar itu akan lebih mengena, akan lebih mengendap dalam pikiran kalau lebih banyak indera yang terlibat. Betul. Indera yang terlibat. Jadi ketika anak belajarnya hanya dengan WA, misalnya awal-awal kan dengan WA ya, anak-anak dibuka halaman sekian, nah, kemudian pelajari dulu, dari pelajari, kemudian kita buatkan contoh soal, kemudian dikerjakan, difoto, kirimkan ke anak melihat gitu. Nah, ini kan anaknya melihat, nggak tahu apakah dia tulis atau enggak. Nah, kalau anak ini kemudian dia belajar sungguh-sungguh, ditulislah dia, kemudian dipelajari, ditanyakan lah, ini yang sungguh-sungguh. Tapi kebanyakan mungkin juga enggak ya. Nah, keterlibatan indera yang banyak tadi akan mengendapkan dalam pikiran. Ini kemudian saya mengharapkan pada anak-anak, ketika saya mengajar, anak-anak prosesnya harus tahu. Jadi ketika misalnya rumus ya itu dari mana, atau misalnya mereka tahu alatnya. Kemudian mereka melihat, mendengar apa yang saya sampaikan. Nah, kemudian saya suruh nulis. Nah, jadi nulisnya dia berkata, saya sampaikan, kalian nulisnya sambil bicara. Jadi misalnya luas lingkaran pi r kuadrat, mulutmu pi r kuadrat, tanganmu menuliskan, matamu melihat. Nah, ini jadi akan lebih banyak yang terlibat, telinga mendengar. Jadi ada 4 indera setidaknya. Itu nanti akan mungkin telinganya tadi kalah dengar, tapi tangannya bisa melihat dan seterusnya itu. Jadi konsep saya seperti itu. Nah, kemudian kalau Mas Aziz di PAI Semago ada podcast atau semacam ini ya, saya juga berusaha. Saya juga mengadakan ngobras, ngobrol santai ya seperti ini. Juga, Pak, ya belum banyak sih. Kalau saya sebenarnya belum banyak, baru 1.800, belum banyak itu. Jadi di situ saya ngobrol santai tentang bagaimana mengemas belajar matematika atau umum, tidak hanya matematika ya seperti ini ya, mungkin untuk anak-anak biar lebih tergugah begitu ya. Jadi dan saya kebetulan menjadi ketua MGMP matematika sekabupaten. Saya buat tim, ada yang tim membahas buku. Jadi saya di MGMP saya itu menerbitkan buku untuk persiapan ujian kelas 9. Nah, buku itu kan guru-guru barangkali juga ada sebagian guru yang mungkin untuk menyampaikan juga bingung ya, karena kemampuan teknologi masing-masing, apalagi yang sudah sepuh, yang mau pensiun kan mungkin males ya. Ya kami buatkan tim ya yang membahas ini bab ini, siapa, ada 5 orang tim yang nanti membahas 10 bab, dan alhamdulillah selesai sebelum ujian ini sudah selesai semua. Kemudian ada tim yang kalau les streaming ya, streaming pakai YouTube juga. Kita juga ada timnya yang setiap Rabu dan Kamis itu kita live, tiap sore itu live. Kemudian kalau saya sendiri malam Senin, biasanya saya malam Senin itu mesti jam 19.30 sampai 30 menit lah saya durasinya, saya live. Saya juga undang tamu juga ya, mungkin dari mapel-mapel yang lain, untuk bagaimana sisi kebermanfaatan. Dan ketika ini melaksanakan hadis Nabi kalau ya, bahwa manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian juga kalau kita meninggal itu ada jariah gini. Nah, ilmu jariah itu Mas Aziz ya, jadi ilmu jariah. Jadi ketika saya mengajar di kelas waktu dulu ya, waktu dulu masih belum pandemi, ya saya ngajar 1 jam pelajaran mungkin 90 menit, 80 menit ya, itu hanya 32 siswa lah yang 32 siswa. Sekarang saya mengajar dalam waktu 30 menit yang saya ajar bisa sampai 2.000, 2.500, bahkan nanti bisa berlanjut, masih bisa dibuka lagi. Nah, ini luar biasa kan. Jadi sisi kebermanfaatan kita selaku manusia dengan ilmu yang kita dapat ini ternyata lebih bisa
manfaatkan. Kalau panjangan katakan jariah, jariahnya insya Allah lebih mudah sekarang. Betul, Pak. Dan dulu saya nggak pernah berpikir bagaimana YouTube, bagaimana saya mulang dengan streaming, bagaimana nggak pernah berpikir. Nah sekarang ilmu ini anak-anak, nah maka kalau anak-anak, kalau kalian semua kemudian melihat ada sesuatu yang baik, kenapa tidak itu didokumentasikan? Betul, Pak. Nah, karena apa? Bagaimanapun metode penyampaian tiap orang berbeda. Mas Ayis menyampaikan ilmu tadi yang ilmu jariah, anak solihah dan misalnya itu sama, saya menyampaikan juga, tapi ketertarikan orang berbeda. Caranya mengendapnya berbeda. Sehingga di materi di YouTube misalnya sudah ada materi lingkaran disampaikan oleh Pak A, lingkaran lagi oleh Pak C. Banyak sekali lingkaran. Saya masih menyampaikan lagi, nggak masalah. Itu. Nah, ini memang menurut saya satu hal yang terjadi lompatan kemampuan dalam, dan tidak hanya saya sendiri, saya alhamdulillah bisa mengajak kawan-kawan semua yang guru-guru yang masih muda-muda yang masih berkeinginan kuat untuk mengajar dengan ya itu tadi iming-imingnya, iming-iming ya. Iming-iming artinya ketika kita punya harapan ya, kalau saya ini ilmunya saya hanya mengajar itu ditonton 32 siswa, ini saya langsung 2000 kan ya, insya Allah ya, Allahu alam, Allah yang lebih tahu. Tapi kan dari ilmunya dasarnya begitu, semakin banyak yang melihat apa yang mengambil ilmu kita semakin bagus. Itu saja saya masih ngiri loh Mas Aziz. Kalau panjenengan lihat para YouTuber ya. Oh iya itu. YouTuber itu jangan dipandang hanya sebagai apa semacam bisnis, gitu. Ladang bisnis, bukan. Itu ladang amal juga Mas Aziz. Betul, Pak. Jadi kalau kalian anak-anak semua murid Mas Aziz siapapun yang kemudian tertarik untuk ada sesuatu yang bermanfaat, ini ladang amal yang luar biasa. Panjenengan menemukan bagaimana caranya, misalnya memanen padi dengan cara cepat dengan alat yang sederhana, misalnya dipraktekkan kemudian di YouTube-kan. Kalau yang terbaru ini kan Mas Aziz apa? Hanya menanam singkong, bukan singkong apa? Ketela rambat dalam, itu luar biasa loh itu. Orang mungkin sudah pernah praktek, tapi di YouTube kan ini kan yang melihat, saya lihat itu jadi sampai banyak yang tertarik. betul, gitu ya, Pak. Saya lihat dia sudah berapa puluh ribu yang melihat. Ini kan berapa puluh ribu dia praktek, ilmu yang panjenengan tularkan itu kan menjadi ilmu bermanfaat. Jadi ilmunya luar biasa. Jadi saya kira ini peluang, peluang dalam berbagai macam ilmu lah. Ilmu mengusir semut misalnya kan yang penting, bahkan ilmu membunuh cecak ya kan, cecak kan dibunuh gitu kan juga luar biasa. Nah kalau konteksnya saya kebetulan guru matematika ya saya lebih banyak ke matematika, walaupun saya juga tidak menutup, saya memang kemarin memprogramkan untuk bagaimana ilmu-ilmu yang mungkin sedikit saya bisa explore dari teman atau dari yang lain juga saya coba. Itu intinya itu ya Pak Yul, jadi apa namanya, mungkin yang ada kaitannya tadi sinergi dan kolaborasi itu mungkin antar sama kita sama dengan teman. Betul. Atau pakai platform yang lain, itu kayaknya koneksi dari sinergi dan kolaborasi itu jadi penting gitu ya. Betul. Nah ini Mas Aziz, kalau saya tertarik apa yang sampean sampaikan tentang kolaborasi. Saya pernah dengan pejabat di dinas itu mengatakan, Pak Yuli, Bapak gini. Maaf saya itu nggak bisa, saya nggak pinter, yang pinter banyak toh itu. Nah, kenapa, apa yang beliau katakan? Saya tidak mencari orang pinter. Orang pinter itu banyak. Saya mencari orang yang bisa bekerja sama, kolaborasi tadi. Betul. Jadi kolaborasi kan ada 4 pilar pendidikan di era sekarang yang harusnya ya, kreativitas, critical thinking, kemudian kolaborasi dan komunikasi. Nah ini yang kolaborasi ini yang terpenting ternyata. Kenapa? Kalau nanti di suatu perusahaan atau melamar suatu pekerjaan, bagaimana dia bisa bekerja dalam tim ini yang akan menentukan kesuksesan. Dan itu yang mungkin menjadikan dia entah itu individualis atau enggak, itu di kolaborasinya itu ya, kemampuan itu. Nah, walaupun ini agak kurang pas ya, tetapi gini, kolaborasi dalam main game itu ternyata juga ada kan. Betul. Jadi ketika ini memberitahu, mau di belakangmu sebenarnya walaupun itu gitu ya. Walaupun itu mungkin dalam kaca ada ya skala konteks yang lain gitu. Tapi itu kolaborasi. Nah, jadi kolaborasi mudahnya seperti itu ya Pak Isa. Nah, maka bagaimana anak-anak berkolaborasi, semua orang berkolaborasi, saling bersinergi. Karena kalau sinergi itu ya akan menimbulkan kekuatan yang luar biasa. Itu ya. Ya gampangnya kalau sholat sendiri hanya dapat 1, ketika berdua udah 27 kan gitu ya. Itu kan kolaborasi semua itu ya.
Jadi kolaborasi dalam ibadah ya. Jadi kolaborasi itu kerjasama yang diartikan kerjasama dengan apalagi dalam teknologi seperti ini, seperti Mas Aziz, Pak Aziz ini kan kolaborasi dengan saya, guru matematika. Apa hubungannya dengan pelajaran agama Islam misalnya kan gitu ya. Ternyata ada manfaatnya yang kemudian bisa dieksplor. Nah, kolaborasi ini terus dikembangkan saja, saya kira bagus gitu. Nah, kemudian Mbak Zuli, jadi apa namanya? Tadi kita sudah menyinggung dari mulai apa namanya? Dari pandemi ini lompatan apa saja sih yang dirasakan kita gitu nggih, entah kita sebagai guru, orang tua, murid, terus kemudian apa namanya tantangan-tantangan dari mulai pendidikan karakter itu tadi, terus kemudian dari kita ambil contoh tadi KPM yang dilakukan oleh Pak Zuli, begitupun juga apa namanya sinergi dengan guru-guru rekan-rekan Pak Zuli sendiri. Nah, dari beberapa hal tadi yang kita bahas di depan gitu nggih. Jadi sebenarnya lebih cocok kepada menyebut pandemi ini tantangan gitu nih Pak. Iya. Ya. Ya peluang juga. Iya. Peluang, betul, tantangan. Betul. Ya, jadi pandemi ini sebenarnya tidak hanya pandemi ya. Dalam segala apapun, kalau kita ingat di apa ya, Allah itu kan berfirman bahwa segala sesuatu itu menjadi apa sarana untuk meningkatkan diri. Baik iman maupun ilmu. Jadi tergantung sikap kita kok segala satu musibah apapun, kalau kata musibah atau peristiwa apapun, kalau ada sesuatu yang menimpa kita ataupun masyarakat kita itu mesti ada nilai hikmah di dalamnya. Walaupun memang mungkin di awal pandemi kita semua merasa gitu, jadi pandemi ini buruk bagi kita, tapi ternyata yang Allah ingatkan tuh betul gitu, apa yang kita kira buruk tapi bisa jadi itu malah memberi kebermanfaatan bagi kita. Kemampuan kita naik sebagai guru, gitu, skill kita juga naik, dan apa namanya siswa menjadi lebih bisa belajar banyak hal yang tidak dapat dipelajari di sekolah. Betul, gitu. Betul. Dan sebenarnya kalau siswa atau siapapun mau menjadi hebat dalam tanda kutip ya hebat itu melebihi gurunya itu sangat gampang sekarang. Betul, Pak. Mau belajar apapun bisa, bahkan sekarang SMP mau belajar yang SMA pun sudah terbuka lebar. Kalau dulu mau belajar itu harus buka buku dulu, pinjam buku atau beli buku yang SMA misalnya. Ini kan enggak. Kalau mau belajar yang SMA bisa, mau belajar yang bahkan ahli IT, ahli komputer, ahli apa ya programmer apapun bisa tanpa sekolah kalau yang niat gitu ya. Ini kan jadi sisi kebermanfaatan yang luar biasa yang bisa diambil oleh siapapun tergantung bagaimana kita menyikapinya. Walaupun tidak sedikit yang kemudian justru nilai-nilai negatif yang diambil juga ada. Bagaimana pola penipuan Mas Aziz kalau tahu yang penipuan itu luar biasa semakin marak ini, semakin beragam. Dan banyak orang yang kemudian dia tidak bisa membedakan berita asli atau hoax itu. Nah ini kan literasinya masih sangat rendah ya. Ada apa? Ada apa langsung share. Seakan-akan kalau memberitahukan yang pertama itu paling hebat gitu ya. Tapi mungkin menarik juga jadi Pak Juli. Jadi ternyata buat anak-anak semua dan juga teman-teman semua, apa namanya? Jangan sampai kita itu memandang literasi itu hanya soal tulisan bacaan, itu enggak ternyata. Tapi soal kita mengelola keuangan, terus kita mengelola banyak hal yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, itu ternyata bisa termasuk ke dalam literasi. Pun literasi digital juga ada gitu. Iya, betul. Saya juga, saya literasi keuangan itu saya ajarkan di kelas 9 ini. Jadi literasi keuangan atau finansial literasi itu bagaimana mengelola banyak hal ya, tidak hanya salah satu bagian yang saya ajarkan itu bagaimana mengelola mencari sumber pendapatan dan mengelola. Jadi anak-anak saya ajak bagaimana dia merencanakan setelah lulus SMP kamu ke SMA atau SMK itu 3 tahun kamu mau habis berapa juta, berapa puluh juta. Orang tahu mampu atau tidak. Mampu tidak dia akan menguliahkan. Ini kemudian direncanakan semua. Ketika sudah direncanakan pendapatan berapa, pengeluaran berapa, nanti akan ketahuan, oh ternyata mampu, ya, oh ternyata nggak mampu, ternyata saya berkeinginan membeli motor yang gede apa sih yang mahal, NMAX atau apa ya, kalau yang mahal 50 juta, ya jangan yang itu, orang kamu kan nggak mampu, mampunya hanya motor yang apa Star misalnya, udah Star atau kalau saya menyebut merek mohon maaf. Jadi yang seperti itu ya sudah itu saja, karena kemampuan. Nah, ngudi ilmu cukup itu salah satu cara. Bagaimana finansial literasi ya, tadi literasi digital juga penting sekali Mas Aziz ya. Nah belum lagi literasi budaya dan masih banyak literasi yang perlu kita eksplor. Tetapi saya kira anak-anak para pemirsa ya
minimal literasi yang wajib itu baca tulis itu jelas. Tetapi kalau kita mengamati banyak tulisan yang tidak dibaca, banyak yang sebenarnya kita bisa menulis tidak tertulis. Nah, itu. Dan teknologi itu sebenarnya sudah sangat luar biasa sekarang. Itu. Jadi menurut saya literasi dalam agama juga itu jelas ya, bahwa ayat pertama juga kan itu bacalah. Itu mengandung makna yang panjang, bukan yang luas, bukan hanya membaca dalam arti membaca seperti ini kan, membaca alam, membaca dalam perencanaan dan seterusnya, itu luar biasa sebenarnya. Iqra itu kan membaca dan pun diulangi 2 kali ya, di ayat setelahnya itu. Ya, jadi saya kira satu sisi manfaat dan kita literasi saat ini ya, literasi digital ini sudah peluangnya sangat mudah sebenarnya ya, mudah dan gampang. Hanya saja ternyata masyarakat kita sudah mulai sedikit-sedikit lah terdidik untuk gitu ya, bagaimana tidak mudah menyebarkan berita hoax, terutama juga tidak menelan mentah berita hoax gitu ya, harus konfirmasi dulu. Dan ini kan prinsip Islam ya, tabayun, fatabayan. Kita dulu ya, kita cross check dulu ke yang bersangkutan, ke yang mana ya, supaya nanti kita tidak terjebak dalam suatu lingkaran. Dan ini ternyata batasan-batasan ilmu agama yang sudah diajarkan itu cocok, ya kan? Kita bisa berliterasi lebih hebat, kita harus tabayun juga, tabayunnya mudah sebenarnya gitu ya. Kadang kita melakukan sesuatu hal mungkin keseharian karena nggak sadar, tapi itu ternyata ada ketentuan dalam Islam yang sudah mengatur. Begitu indahnya gitu. Betul, iya, betul. Tanpa disadari kadang-kadang kita udah begitu gitu. Ya, kalau Mas Aziz pernah mungkin ya, para pemirsa juga pernah mungkin terjadi selisih pendapat di WA, ya, padahal maksudnya bukan itu, tertulisnya itu, kemudian terjadi friksi atau nggak cocok gitu kan. Nah, ini kan perlunya tabayun di situ sebenarnya. Maka saya kadang kalau di WA saya dengan jangan di WA, karena itu nanti akan terjadi miskomunikasi, karena tulisan kadang-kala bisa menafsirkan berdasar ganda gitu ya, atau multitafsir gitu. Multitafsir, sehingga ini juga cukup berbahaya. Maka kemudian literasi di situ, bagaimana kita mengambil makna dari berbagai macam sisi, ini yang penting. Ketika kita sudah bisa mengambil makna dari berbagai macam sisi, kita akan menjadi orang yang lebih bijak, saya kira begitu. Jadi bijak dalam menentukan atau melihat suatu permasalahan. Ini juga penting, Pak Aziz. Dan kemudian Pak Zuli, jadi kan tadi sudah banyak hal yang kita bahas gitu ya, sampai ke literasi malahan gitu ya. Dan yang semoga nanti apa-apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini dapat menjadi, saya juga belajar gitu Pak Zuli, ternyata dari yang awal-awal gitu, yang program cuma iseng gitu, tapi ternyata banyak ilmu-ilmu yang dapat saya serap malah tiba-tiba gitu Pak. Iya, betul. Jadi mungkin di kesempatan-kesempatan yang selanjutnya itu akan banyak mungkin rekan-rekan saya dulu ataupun kenalan saya yang akan jadi narasumber berikutnya, yang pasti temanya nanti akan insya Allah macam-macam. Mungkin ada pesan Pak Yuli, mungkin saran? Oke, untuk Pak Aziz, juga pada para pemirsa, mungkin anak-anak ataupun siapapun yang melihat tayangan ini, jangan bosan untuk belajar, gitu ini ya. Tapi ingat, belajar itu belajar yang baik, ya itu ya, belajar yang baik. Betul tadi, Pak. Tidak belajar hanya sekedar belajar, ya belajar maling juga bisa, belajar dari teroris juga bisa, belajar sesuatu yang tidak baik juga bisa. Nah ini ya. Jangan lupa belajar, pokoknya intinya begitu. Ya. Terus kemudian terima kasih untuk teman-teman semua dan juga anak-anak. Satu mungkin yang untuk mengenalkan juga sedikit kutipan Jawa gitu nggih. Ngelmu kang nyoto karyor sepengati. Jadi ilmu yang ilmu yang nyata itu yang membuat hati kita menjadi tenang. Terima kasih untuk teman-teman semua, sampai jumpa di kesempatan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.